Saya modal miliaran aja per bulan 80-an juta. Ini ada bisnis kok kayaknya modalnya kecil banget, itu 2 bulan sudah 800 juta, ini bisnis apa gitu. Makanya saya apalagi ada mahasiswa juga 1,5 bulan udah dapat mobilio. Ya jujur aja kita ini tertariknya di situ kan. Makanya saya lihat mahasiswa kan berarti kan anak baru lah ya. Anak baru, mahasiswa itu identik teman-temannya mahasiswa nggak punya duit kan begitu ya. Iya betul. Nah makanya saya lihat admin yang masukin saya siapa. Oh saya lihat, terus kemudian fotonya saya lihat, wes keren juga nih, pakai jas, pakai dasi. Gitu. Nah saya japri, saya ajak ketemu, ternyata orang Gresik. Nah karena saya ngebet, ya sudah kita buat atur pertemuan di bandara aja, udah janjian ketemu di bandara. Akhirnya sepakatlah ketemu di bandara, waktu itu saya sampai jam 2 dan saya udah beli tiket pulangnya 6:30 malam. Nah ketika saya sampai di sana, ternyata habis hujan itu. Dah saya nunggu di rumah makan yang ada di bandara. Nah sampai jam yang dijanjikan memang belum datang. Nah tapi beberapa saat kemudian ada telepon masuk. Dia nanya, Bapak di mana? Oh, saya di rumah makan yang ini. Oh ya saya ke situ Pak. Saya tengok loh itu ada orang habis telepon tapi kok pakai seragam putih abu-abu. Berdua itu 2 orang. Ketemunya pakai seragam putih abu-abu. Iya, saya kaget. Kan foto profilnya pakai jas. Iya. Nah ternyata dia dari sekolah, pulang sekolah. Buru-buru Pak, buru-buru itu. Berdua sama temannya. Nah sudah begitu saya lihat celananya basah separuh, berarti naik motor. Coba bayangin jauh-jauh saya membayangkan ketemu orang yang luar biasa, ternyata yang saya temui anak SMA ya. Datang pakai pesawat saya ya. Saya bayangkan dia sukses, ternyata dia main naik motor, udah. Saya sebenarnya down waktu itu, waduh salah saya ini ketemu orang itu. Akhirnya saya tanya dan menurut saya sih waktu itu ya apa yang saya tanyakan tidak mendapatkan jawaban seperti yang saya harapkan lah, intinya begitu. Tapi yang Pak Haris lihat dari anak ini apa? Nah itulah akhirnya ya Allah ini memang kirimkan ke saya ini anak SMA itu betul-betul sebagai jalan, sebagai wasilahnya. Karena ketika ketemu anak SMA sebenarnya saya ini nggak mau ambil keputusannya sebenarnya. Cuma waktu itu saya pikir, saya waktu aktif di organisasi ya dulu, kebetulan di HIPMI gitu. Saya ini sering diminta waktu itu kan menjamur tuh LPK itu kan menjamur dulu banyak sekali. Nah saya ini sering dimintain tolong untuk ngisi salah satu materinya yaitu kewirausahaan. Nah jadi saya sering provokasi kan, wah jadi orang tuh jangan mikir apa-apa harus lulus besok cari kerja, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Anak kan, muda gitu ya. jadi pengusaha gitu ya. Saatnya sekarang itu juga berpikir ke sana. Dulu jadi provokator begitulah. Nah faktanya sekarang di hadapan saya ini ada anak SMA yang lagi mulai usaha. Padahal awal kecewa ya. Kecewa. Maka saya pikir aduh ini tanggung jawab saya, dulu tukang ngomong begitu, sekarang di hadapan saya ada seperti itu. Kalau orang hanya bisa ngomong nggak bisa menjalani, wah itu malah bahaya. Ya makanya udahlah saya ambil keputusannya aja lah. Padahal saya nggak paham juga. Dah langsung waktu saya bayar. Nah cuma dia nggak bawa produk. Lah terus produknya gimana? Ya udah saya ambilin dulu. Gitu. Dia mau ngambilin produk, tapi saya pikir kalau dia langsung pergi begitu saja, lah nanti kalau nggak balik bagaimana? Nah kebetulan dia datang berdua, ya udah temannya yang saya suruh tinggal untuk jaminan gitu. Tapi beneran diambilin ya? Tapi diambilin meskipun belum lengkap ya, jadi produk yang saya ini kan waktu itu belum lengkap, tapi dapat produk sebagian dan dapat flip chart. Nah flip chart itulah yang kemudian singkat cerita setelah dia pulang saya baca-baca sendiri karena nunggu pesawat pulang ke Jogja. Bahkan di pesawat juga saya baca-baca sendiri pelan-pelan. Kayaknya ini menarik ini benar-benar bagus ini kayaknya gitu. Saya sampai rumah itu jam 8 malam. Sampai rumah itu jam 8 malam saya buka lagi. Saya begitu masuk rumah itu enggak ngapa-ngapain, saya buka lagi. Saya baca-baca saking penasarannya. Nah disitulah saya lihat, oh ini kantornya di Bandung. Kalau begitu saya mending langsung ke Bandung. Maka malam hari itu juga jam 11 malam saya berangkat ke stasiun, saya langsung beli tiket, dapatnya jam 12:30, jam 00.25 waktu itu ke Bandung. Itu kebetulan di sini lagi ada acara nggak di Bandung? Nggak ada. Belum ada. Jadi ya? nggak ada acara waktu itu, tapi di depan itu di reception itu rame. Nah saya cuma lihat waktu itu ada orang yang ramah lah menurut saya gitu ya. Nah orang yang ramah itu saya pahami bahwa itu pasti orang lama.
Kalau orang baru egois mikirin diri sendiri, nggak mungkin dia nyapa-nyapa orang. Tapi orang yang mau menyapa orang lain itu biasanya orang lama. Orang yang sudah hafal dengan lingkungannya di situ. Akhirnya saya tanya beliau, dijelaskan. Ya, bagi saya ini pekerjaan yang sangat mudah. Karena waktu itu saya tanya, apa yang harus saya lakukan di awal? Hanya ajak 2 orang. Kan ini tidak ada kewajiban, tidak harus belanja tiap bulan. Gitu ya. Yang penting minimal harus ajak 2 orang. Itu. Kalau pengen dapat banyak ya ambil yang stokis, sudah stokis kan. Waktu itu begitu. Saya jawab aja, saya ini kan ya ada gengsi dikit lah gitu ya. Ya kayak dulu bisa motret bisa, ini udah stokis ya, dituduh kan jawab stokis aja, ya. Udah saya bilang gitu. Akhirnya saya diajak masuk di ruangan ya. Waktu itu saya diajak ketemu ownernya Pak Haji Febrian dan kebetulan beliau lagi menerima banyak tamu. Enggak, tapi ini kan bisnis jaringan ya. Berarti nyambung dengan yang di Jawa Timur. Nah, jadi begini. Saya itu kan lihat ini karena tidak ada kewajiban belanja tiap bulan. Berarti sebenarnya bisnis ini bukan bisnis jualan semata-mata, tapi mengandalkan bahwa bisnis ini adalah kekuatan leadership kepemimpinan. Kalau ada belanja tiap bulan berarti kita jadi sales nih kayak orang ini ya. Kalau saya pengusaha jadi sales nggak mau lah gitu ya. Bahasanya gitu. Tapi saya lihat karena nggak ada kewajiban belanja, ini leadership ini yang paling berperan. Ya kalau kita bisa membangun tim kan pasti terjadi omset. Tetapi intinya adalah bagaimana kita membangun tim. Nah ini bisnis leadership. Kalau leadership sudah kerjaan saya dari dulu. Jadi sejak saya jadi pengusaha di organisasi itu leadership sudah dalam pemahaman saya itu bukan pekerjaan yang sulit. Yakin di gitu situ. Ya. Itu makanya saya udah yakin aja nih ini luar biasa sudah. Makanya saya pilih ini. Gitu. Jadi saya makanya sampai hari ini ya dalam menjalankan ini pun saya memang jarang saya berbicara tentang produk itu saya jarang. Ya. Produk pasti dibicarakan itu ya Mas saya produk pasti dibicarakan tapi tidak pernah. Yang bikin tertarik jadi apa Pak? Bisa lunas utang atau apa? Ya jadi saya itu tertarik karena judulnya solusi bebas riba. Kebetulan saya juga pengen bebas riba. Tapi yang saya juga menjadi tertarik adalah karena ada ibu-ibu yang 2 bulan sudah bisa dapat Fortuner, dapat 2 Mobilio. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa. Bagi Pak Aris itu terbukti berarti bisnis ini ya. Secara konsep terbukti bisa bantu orang. Karena Pak Aris tadi membandingkan dengan apa yang Pak Aris lakukan di dunia usaha gitu. Karena kan kalau kita mau berbisnis tuh ada teorinya kan kita lihat hasil akhirnya kira-kira seperti apa. Bukan hanya masalah kerjaannya bagaimana, tapi hasil akhirnya seperti apa. Nah di sini sudah lihat 2 bulan saja 800 juta. Bagaimana kalau itu dikerjakan 2 tahun? Bagaimana itu kalau dikerjakan sungguh-sungguh 5 tahun? Wah pasti luar biasa kan begitu. Jadi kita lihat hasil akhirnya. Bukan hanya sekedar pengen seneng ikut-ikutan, oh teman saya ikut, saya nggak begitu. Tapi saya lihat hasil akhirnya dan ini di PT BES nih, masya Allah luar biasa dahsyat. Oke ini kita ungkap ya. Tadi kan ketemu anak muda yang di mana Gresik apa aja? Ya di Gresik Mas Naufal Baihaqi. Itu Mas Naufal ternyata ya. Mungkin ini Mas Naufal juga nanti nonton sama tim-timnya biar seneng juga. Ternyata Mas Naufal ini termasuk sangat-sangat berani ya, bisa menghadirkan pengusaha dari Jogja ke Gresik. Dan itu dahsyat bagi saya. Keberanian dia untuk menemui saya sendiri dengan keterbatasan pemahaman tentang bisnis itu adalah sesuatu yang luar biasa. Biasanya kalau orang yang belum begitu paham menemui orang, apalagi udah tahu dari Jogja mau ke Surabaya gitu, dia pasti cari teman yang sudah paham lah, leadernya yang sudah paham. Tapi dia berani datang sendiri tanpa didampingi siapapun, itu luar biasa. Didampingi temannya pun teman sekolah. Teman sekolah yang nggak paham. Saya tanya waktu dia ngambil produk, ikutnya nggak ikut, nggak tahu katanya begitu. Terus akhirnya nyambung sama yang di Bandung tadi, sama leader yang ramah itu siapa? Nah itulah ternyata engkong kita nih. Iya itu beliau nih Pak Suroto dan waktu itu beliau nggak ngomong kalau beliau tuh leader saya nggak ngomong gitu. Jadi beliau ini Pak Suroto sebenarnya waktu itu udah tahu belum sih? Belum ya? Saya nggak ngerti persis sebenarnya beliau ini paham apa enggak gitu ya. Tapi saya yakin beliau tahu lah kan dia dari siapa dia nanya kan mungkin dia udah paham juga cuma dia beliau nggak ngomong. Sepertinya nih udah koordinasi. Kalau misalnya soalnya kan ini perlu ditanya langsung ke orangnya nih. Soalnya kok kebetulan sekali ya, Mas Naufal kan kebetulan ini juga timnya Pak Suroto kan di sana. Kebetulan Pak Aris ke Bandung ketemunya
Pak Suroto waktu itu nggak sengaja kan, nggak cari Pak sengaja. Suroto kan? Oh, itu skenario Allah lah di situlah. Karena saya ke Bandung juga nggak ada rencana kan. Saya tiba-tiba kan saya dari Surabaya langsung ke Jogja, langsung berangkat ke Bandung. Langsung Bandung lagi. Jadi nggak pakai jeda waktu lah istilahnya gitu terusan. Jadi ya itulah skenario Allah untuk pertemukan saya dengan Tapi PT PES. dilihat dari cerita itu Pak Haris ini niat banget ya ngejar-ngejar orang ke Gresik kemudian ke Bandung lagi. Ini kan kayak orang yang ngebet gitu. Kalau saya lihat dari Iya. cerita, ngapain puter-puter Pak gitu. Besok lagi kan bisa gitu. Kalau dipikir loh. Ya, saya ini selalu berusaha apapun itu yang saya kadang-kadang saya hindari adalah menunda. Karena saya paling nggak suka ketika saya masih ada sesuatu yang bisa saya kerjakan, saya tunda-tunda besok saya nggak suka. Karena ya akhirnya membuat saya tidak nyaman sendiri. Jadi saya harus tuntas nih apa yang pengen saya tahu harus kalau bisa saya selesaikan secepatnya. Apa yang bisa saya selesaikan secepatnya. Makanya apalagi kan sekali lagi kenapa saya ngebet ya karena saya tahu hasil akhirnya kira-kira luar biasa. Dari flip chart yang saya baca itu saya lihat wah ini pekerjaan super gampang. Kalau sampai orang nggak sukses waktu itu pun saya sudah mikir ini kalau seperti ini pekerjaan super gampang, benar-benar super gampang. Karena begini, di organisasi saya biasa mengkoordinir orang yang mana orang-orang itu saya koordinir dan dia tidak dapat apa-apa dari situ. Mau. Kerja bakti. Kan Kerja di organisasi bakti kan mau, kerja bakti kan kita koordinir dia untuk kerja bakti loh. Bahkan kadang-kadang malah nyumbang keluar duit. Itu aja bisa. Lah ini bagaimana mengkoordinir orang yang orang itu kalau mau dikoordinir artinya dia juga mendapatkan hasil dan hasilnya bukan kecil, hasil yang luar biasa besar. Jadi ini sebenarnya aduh bagi saya ini pekerjaan yang luar biasa, mudah bagi saya. Karena apa? Nggak ada jualannya itu tadi. Tapi kalau misalnya ada kewajiban tiap bulan harus belanja sekian, mungkin saya nggak ambil keputusan. Langsung malas gitu ya? Saya memang nggak akan ambil keputusan kalau itu. Karena ya bagi saya itu satu pekerjaan sendiri yang ya bukan keahlian saya gitu. Itu. Nah, kemudian setelah Pak Haris nih memutuskan bergabung, nah kabarnya kan Pak Haris ini sangat cepat prestasinya. 2 bulan aja sudah bisa dapat kalau nggak salah dua Pajero. Nah, Ya. itu gimana itu caranya Pak? Ya, jadi karena saya paham ini hasilnya luar biasa, maka saya harus perjuangkan itu dengan sungguh-sungguh. Saya memang selalu punya target. Jadi kalau apakah apa yang saya kerjakan ini memang betul-betul bisa membawa perubahan untuk saya atau tidak, maka saya all out. Seandainya dulu saya kerjakan ini, saya paling 2 bulan, 3 bulan nggak ada hasil, mungkin saya langsung ambil keputusan ya dan tidak, terus atau tidak. Jadi saya nggak mau ketika ngambil keputusan santai-santai, jalan santai-santai. Saya membuang-buang waktu yang model begitu. Jadi ketika saya ambil keputusan, saya langsung gas itu. Bahkan istri saya pun tahu ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, udah nggak bisa lagi diganggu-ganggu. Saya tuh berangkat pagi, ya waktu awal-awal tuh, kalau waktu udah di Jogja itu, saya berangkat jam 7 pagi karena memang saya punya kebiasaan kalau pagi itu nganter anak sekolah. Tapi yang jemput tuh bagian istri saya, tapi nganter anak sekolah itu selalu bagian saya. Nah saya nganter anak sekolah, habis nganter anak sekolah itu udah saya all out saya kerjakan ini. Dan saya baru pulang kadang-kadang jam 11 malam. Itu hampir tiap hari saya lakukan terus. Ya, karena Keliling saya berarti ya? Keliling ketemu gitu. Nah karena saya waktu itu nggak keliling sih. Tapi saya karena di Jogja itu ada restoran yang 24 jam. Jadi saya habis nganter anak saya sekolah, nah saya udah nongkrong tuh di restoran itu. Nongkrong gitu aja? Tapi sebelumnya, sehari sebelumnya saya kan sudah buat janji. Oh, Ya, tinggal nungguin misalnya, aja. Misalnya saya udah telepon dulu, besok kita pagi-pagi ya kita sarapan ya jam 7:30. Nah itu ya 2 orang 3 orang teman-teman nih. Akhirnya ketemu di situ sambil sarapan. Nanti saya udah buat janji lagi. Jam 10 nanti ya ketemu ya di sini ya rumah makan yang sama, ngopi-ngopi. Jam 12 kita makan siang lah, udah lama nggak ketemu, makan siang, sore ngopi-ngopi, makan malamnya ngopi-ngopi lagi gitu bahasanya. Kerjanya nungguin orang aja. Cuma nongkrong di situ terus, tapi orang pada datang pulang, ada yang datang lagi pulang, ada datang Ini lagi. sisi gitu. positifnya punya teman banyak Pak Harisnya. Ya, alhamdulillah Karena lah. kan perjalanan jadi pengusaha tadi relasinya lumayan ya. Jadi sebenarnya setiap orang itu pasti punya banyak teman. Cuma apakah dia bagaimana hubungan dia dengan temannya tergantung banyak track record selama perjalanan pertemanan itu. Karena kalau selama berteman mungkin dia nggak pernah merugikan, selalu berbagi dengan orang lain, insya Allah track record kita bagus. Sehingga kita juga akan mudah mempengaruhi teman-teman yang lain. Tetapi kalau track record kita nggak bagus kan memang di bisnis, apalagi bisnis jaringan, ini track record itu sangat penting banget.
Ya, image citra diri kita ini kan sangat penting. Maka itulah yang harus kita bangun gitu ya. Termasuk di PTBS ini saya sangat berusaha membangun citra diri yang positif gitu. Mungkin ini nyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya. Bagaimana cara Pak Haris ini membina timnya? Ya. Iya kan? Cara Pak Haris membina timnya sehingga timnya sekarang kan luar biasa lah. Semua orang tahu lah. Ya, tim sahabat karib ini kan. Iya. Nah, tapi saya belum tanya nih tentang ini ya, tentang apa namanya? Karib ini. Iya. Ini baru sekitar 1 bulan apa 2 bulan. Iya. Setiap acara-acara saya lihat pamflet itu ada tulisannya karib. Kok timnya Pak Haris nih brandingnya karib ya? Iya. Sebelum saya tanya ke strategi, mungkin saya tanya tentang karib dulu, Pak. Ini Iya. karib sebenarnya apa ini, Pak? Karib ini kan sebenarnya sesuatu yang bukan asing lah untuk di PTBS ya. Karena kan kita lihat, saya ini melihat bahwa PTBS ini visinya membantu umat bebas hutang riba. Iya, betul. Betul kan ya, membantu umat bebas hutang riba itu artinya visi yang luar biasa ini. Visinya itu dunia akhirat. Dunia akhirat, orang punya riba ini dunianya nggak aman, akhiratnya terancam. Ya, artinya visinya yang luar biasa. Nah, saya pengen mengembalikan kepada teman-teman itu bagaimana dia bekerja menjalankan usaha bersama PTBS ini sesuai dengan visi PTBS, yaitu bantu umat bebas hutang riba. Karena selama ini ya saya melihat banyak teman-teman itu yang mengerjakan dengan cara yang berbeda, artinya dengan cara kayak sales jualan. Bukannya nggak boleh, jualan boleh, sah saja berniaga begitu. Tetapi kan kita ada pepatah bukan pepatah lagi lah. Ya. Kalau kita tanam padi, pasti tumbuh rumput. Tapi tanam rumput belum tentu tumbuh padinya kan? Betul kan? Betul. Nah, kalau kita ngajakin orang bebas hutang riba, pasti terjadi omset. Karena orang yang pengen bebas hutang riba mau nggak mau harus belanja produk. Berarti ada omset kan? Tapi kalau kita hanya jualan, bisa jadi pertanyaannya banyak, belum tentu terjadi penjualan, ya. Apalagi kalau penjualan pun hanya 1 box 2 box, itu kan nggak mempengaruhi banyak berpengaruh dalam bisnis kita. Dan juga kalau kita bicara bebas riba, itu kan sebenarnya bicara akhirat. Kalau kita pikir akhirat kan dunia mengikuti. Iya. Bahasanya kan begitu. Maka ketika kita ngajak orang bebas hutang riba, maka ya omset itu pasti terbangun. Jadi sebenarnya di bisnis PTBS ini konsepnya adalah betul-betul bagaimana kita orang-orang yang terlibat di dalamnya ini kembali pada visi dari PTBS, yaitu bantu umat bebas hutang riba. Nah tentunya untuk bisa seperti itu harus mulai apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat itu harus sama. Makanya saya buat karib, komunitas anti riba. Karib itu komunitas anti riba. Nah, komunitas anti riba ini kan kalau kita sudah masuk di komunitas anti riba, kalau ditanya kegiatannya apa? Oh, saya aktif di komunitas anti riba. Kan enak nih. Berarti kita setiap saat ketemu orang ngomongnya riba. Nah, perkara kita yang ketemu petani, misalnya ketemu petani nih, ya petani kan juga punya utang. Tidak harus ngomong produk dulu. Ngomong tentang hutang, bebas hutang riba. Ngomong sama guru, ngomong sama tentara, ngomong sama karyawan swasta, ngomong dengan pengusaha. Ya sama saja ngomong tentang riba. Makanya PTBS membuat produk yang banyak itu memang tidak membuat kita suruh jadi sales jualan produk-produk begitu. Tapi artinya supaya kita mengajak bebas hutang riba itu ketemu siapapun bisa. Di semua segmentasi produknya nyambung. Ketemu petani, kita punya eco farming. Ngajakin bebas hutang riba, misalnya orang-orang yang senang kecantikan, kita punya produk kecantikan kan gitu. Artinya produk-produk yang kita disiapkan oleh PTBS ini variatif, bermacam-macam itu supaya misi kita untuk membantu umat bebas hutang riba itu ketemu semua segmen itu tetap bisa nyambung gitu. Jadi sebenarnya sahabat karib ini ya. Orang-orang yang terlibat di dalam komunitas anti riba ini sebutannya adalah sahabat karib. Ini sebenarnya menyatukan dengan bahasa visi dari perusahaan. Ya. Biar satu frekuensi. Ya. Biar nyambung terus gitu ya, jangan sampai meleset-melesetnya ke situ. Jadi bantu umat bebas hutang riba. Menarik ini, perlu kita duplikasi ya buat mitra-mitra semuanya. Nah, saya kembali ke sebelumnya tadi tentang cara membina mitra atau tim. Pak Dan Haris bagaimana nih Pak dengan tim yang sebesar ini
kan mereka pastinya berawal dari mungkin latar belakang beda-beda. Kemudian kadang-kadang pemahaman bisnisnya juga beda-beda. Bagaimana cara Pak Haris ini membina tim ini biar sesuai dengan yang Pak Haris harapkan? Iya. Makanya gini, menurut saya membuat grup itu namanya hebat sebenarnya. Hebat. Tim hebat. Tim gitu ya? hebat. Ya, tim hebat. Ya, namanya hebat itu berarti unggul dan sebagainya. Itu ada dari nama saja punya makna. Tetapi di balik nama hebat itu juga ada maknanya lagi. Hanya itu humble. Humble, harus rendah hati. Karena kita paham bahwa di dalam tim saya ini orang dengan berbagai latar belakang. Ada yang latar belakang dia pegawai, dia pejabat juga ada, dia pengusaha juga ada, dia yang karyawan ada, yang pengangguran ada, bermacam-macam nih. Ini kalau kita tidak bisa satukan mereka masih terbawa dalam kebiasaan-kebiasaan mereka sebelumnya, ya susah untuk bisa sukses di usaha ini. Maka satu hal yang mereka harus punya adalah rendah hati, humble. Ya, jadi nggak usah bawa-bawa lah. Mungkin di tempat lain atau misalnya saya di tempat lain, mungkin di organisasi lain ya punya jabatan-jabatan yang cukup tinggi. Ya, tapi di usaha ini saya bukan siapa-siapa di awal, maka saya harus belajar kepada siapapun. Tidak perlu saya membawa posisi-posisi saya untuk sehingga saya merasa sudah lebih hebat dari yang lain, enggak. Karena di usaha yang baru, siapapun, apapun latar belakang kita, berarti kita masih baru memulai. Itu anggaplah kita harus bisa mengenolkan diri kita. Kita harus bisa rendah hati, itu humble. Kemudian E-nya itu antusias. Enthusiastic atau antusias. Antusias. Jadi semangat ya. Jadi di usaha ini kan kalau bicara modal kecil banget. Berapa sih modalnya? Kalau saya bandingin dengan usaha-usaha saya yang sebelumnya yang ratusan juta, yang miliaran, tidak ada apa-apanya kalau bicara modal. Kecil modalnya, tetapi yang harus besar adalah semangatnya. Kalau modalnya kecil tapi semangatnya juga kecil, ya bagaimana mau sukses? Semangatnya yang harus besar, maka harus antusias semangat. Karena semangat ini menular. Ya, semangat ini menular. Pak Nur semangat, saya nggak semangat, bisa jadi. Kalau saya lemes itu, yang orang yang semangat bisa ketularan nggak semangat. Tapi bisa juga sebaliknya. Mukanya aja ikut lemes. Nah, bisa juga sebaliknya, orang yang lemes melihat kita semangat, maka dia juga ikut semangat, kan begitu ya. Jadi artinya semangat itu juga menular. Maka orang-orang yang ada di grup saya harus semangat semua. Harus paham bahwa bisnis ini modal utamanya adalah semangat dulu. Kalau nggak ada semangat nggak akan sukses. Kalau modal uang sih kecil, gampang dicari modal uang. Tapi semangatnya yang harus dijaga. Di enthusiastic. Kemudian B-nya adalah brotherhood, persaudaraan. Ya. Nah, persaudaraan ini sangat penting karena ini bisnis jaringan. Ini bukan hanya sekedar urusan bagaimana saya dapat reward, Anda dapat reward. Tapi bagaimana juga membangun hubungan ini benar-benar hubungan emosionalnya terbangun. Karena kekuatan di dalam bisnis jaringan itu adalah hubungan emosional. Ya, hubungan emosional. Kalau cuma hanya sekedar hubungan bisnis saja, maka gampang orang akan putus, pindah sana, pindah sini, sebenarnya sangat gampang. Maka saya juga terapkan di dalam tim saya ini bagaimana supaya persaudaraan ini akan memunculkan sikap-sikap yang toleransi, sikap-sikap yang kemudian amanah, tidak saling ambil, tidak saling sikut, tapi bagaimana saling bekerja sama. Itu kan akan terbangun di dalam brotherhood itu, persaudaraan. Ya, kemudian A-nya tuh aktif. Ya. Aktif, jadi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tim maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Itu harus aktif. Karena informasi-informasi terbaru, update-update terbaru itu kan kalau kita nggak pernah aktif ya kita akan ketinggalan informasi. Nggak akan tahu apa-apa ya. Ya, padahal perubahan itu begitu cepat ya, perubahan ya di PTB saja produk-produknya bertambah. Kalau nggak aktif nggak ngerti ada pertumbuhan produk. Taunya itu saja. Padahal kita sudah varian produknya udah luar biasa pertumbuhan. Dan ilmu strategi itu juga selalu bertumbuh. Makanya kalau nggak aktif kita akan ketinggalan. Kemudian T-nya adalah teachable, pembelajar. Jangan merasa sudah pinter, tetap harus selalu belajar, ikuti. Ya mungkin belajar itu kan bisa dari siapa saja. Ya maka kalau ada training dan sebagainya ikuti. Karena orang kalau sudah merasa pintar, ya ibaratnya kalau buah itu udah masak ya berarti tinggal busuknya. Ya kan? Makanya makanya harus pembelajar, harus mau terus mengupgrade kemampuan maupun pengetahuannya. Itu menarik sekali itu kalimatnya ya. Kalau orang sudah merasa pintar, ibarat buah yang sudah masak, tinggal nunggu busuknya. Jadi bagusnya jangan merasa masak ya.
mentah aja terus. Iya, artinya harus mau belajar dengan siapapun. Karena belajar kita kan kadang misalnya gini, kayak saya dengan anak saya itu udah beda generasi, ilmunya udah beda. Saya kalau masalah IT saya ketinggalan jauh kan, maka saya malah kadang belajar sama anak saya. Bukan karena saya merasa tua pasti lebih pintar, lebih hebat, belum tentu juga. Maka kita juga kadang-kadang saya belajar dengan mitra-mitra. Karena banyak sekali mitra-mitra ini juga yang punya kemampuan komunikasinya, strategi-strategi yang ternyata juga lebih bagus banyak. Maka bagaimana saya juga tetap harus belajar gitu. Hebat ya. Jadi memang kita harus jadi orang-orang yang hebat. Jadi targetnya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang hebat dengan prestasi yang hebat. Gitu. Jadi nah, alhamdulillah ya hari ini kita bisa dapat banyak nih ilmu dari Pak Aris. Mungkin ada satu dari hebat tadi yang perlu diperkuat lagi nih buat teman-teman. Bagaimana kira-kira pesan dari Pak Aris ini buat teman-teman yang sedang menjalankan usaha ini? Ya. Jadi kalau di tim saya memang selalu berpesan begini. Jadi usaha ini akan mudah sih kita mengembangkan itu, tapi mempertahankan yang kadang-kadang itu sulit. Maka salah satu cara bagaimana mempertahankan adalah membangun kebersamaan itu tadi. Brotherhood itu dari B-nya itu ada di tengah, itu kuncinya, pengikat gitu ya. Jadi bagaimana brotherhood itu benar-benar terbangun di tim saya ini. Karena untuk hancur itu ya menumbuhkan lebih mudah, tapi kalau tidak mau mempertahankan maka kehancuran itu juga akan lebih mudah juga, semakin mudah lagi. Artinya bagaimana teman-teman di tim saya ini harus menjadi orang-orang yang amanah. Kita ini orang yang tidak pernah takut ya bersaing, tidak sama sekali nggak takut bersaing. Tapi kita akan lebih senang apabila semua itu bisa kita bangun bersama. Makanya saya selalu sarankan pada tim saya, kalau kita punya acara share aja ke semua tim, nggak ada masalah. Yang penting jaga amanah kita. Kita jangan sampai mengambil haknya orang lain. Karena moto PT BES adalah go berkah no riba. Yang kita cari adalah keberkahan rezeki. Keberkahan rezeki itu akan kita peroleh ya kalau dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara menzolimi orang lain. Makanya kalau Anda bukan sudah buat pertemuan, seminar, kemudian ada grup lain ikut, silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi amanah itu harus dijaga. Jangan memanfaatkan, terus ngomong, wah Anda kalau mau ikut di sini harus ikut acara kita, harus ikut tim kita. Itu nggak boleh begitu. Ya, itu harus amanah karena salah satu keberkahan rezeki itu ada di situ. Tapi kalau kita sudah ngambil haknya orang lain, mitra undangannya orang lain, kita pengaruhi masuk kita, mungkin ribet-ribet akan kita dapat. Tapi keberkahan insya Allah juga nggak akan dapat. Dan itu udah keluar jauh dari visi dari visi dan tagline-nya PT BES, motonya PT BES. Luar biasa loh. Sebenarnya PT BES ini punya visinya, misinya, motonya ini sebenarnya dahsyat. Bahkan training-training yang diberikan juga keren ya. Salah satunya adalah SLC, itu kan sebenarnya bagaimana membangun keimanan kita dengan baik kan, menjadi orang-orang yang benar-benar meletakkan dunia itu tidak di hati tapi di tangan. Kalau meletakkan dunia ini di hati, maka kadang-kadang orang udah mau mau sedekah aja mikir-mikir, takut, waduh kayak kehilangan sesuatu. Kalau di tangan kan datang pergi biasa gitu kan. Nah, itu makanya di PT BES ini orang-orang yang pada berhasil kan ahli-ahli sedekah semua insya Allah. Nah, dan di training SLC ini ya harapan saya juga memang orang-orang yang terlibat di PT BES ini adalah orang-orang yang amanah, benar-benar bisa menjaga kebersamaan itu tadi, tidak saling sikut, tidak saling mempengaruhi mitra-mitra yang negatif untuk berpindah-pindah jaringan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan dari. Meskipun memang PT BES sudah punya kode etik ya, tapi semua itu harus berawal dari setiap orang itu harus punya bekal bahwa harus amanah. Betul. Gitu ya. Jangan aturan itu ada, tapi kadang-kadang kalau niat orang-orangnya diniatkan dengan niat buruk, ya banyak cara yang dia bisa lakukan untuk mengelabui aturan. Kadang-kadang memang harta itu menyilaukan. Ya, ketika ada ribet, ada ini orang kan berlomba-lomba kejar ribet. Kadang-kadang kalau tidak dilandasi kekuatan iman yang bagus, ya segala cara akan dilakukan. Ya, nah ketika segala cara sudah dilakukan sebenarnya itu sudah melenceng, betul-betul melenceng dari visi, misi ataupun bahkan motonya PT BES. Nah itu. Tapi alhamdulillah PT BES sudah punya kode etik. Nah ini tunggal bagaimana orang-orang yang terlibat ini kemudian ikut aturan yang sudah ada ya. Tinggal bagaimana juga mungkin
leader komite ini juga menegakkan kode etiknya sehingga benar-benar ada keberkahan, tidak hanya keberkahan dalam rezeki setiap orang, tapi juga PTBS ini menjadi benar-benar sarana untuk bisa membuat banyak orang berubah menjadi jauh-jauh lebih baik. Gitu. Alhamdulillah. Terakhir Pak Aris. Terakhir adalah pesan buat teman-teman yang lagi berjuang dan teman-teman yang mungkin belum bergabung bisnis ini. Ya. Jadi begini, kalau untuk teman-teman yang belum bergabung ya sekarang tinggal pikirkan saja kira-kira kehidupan kita setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang itu seperti apa. Apakah impian-impian kita bisa kita wujudkan, apakah persoalan-persoalan kita bisa kita selesaikan gitu. Kalau setahun 2 tahun yang akan datang impian kita bisa terwujud, masalah-masalah kita bisa selesai, ya sudah silahkan lanjutkan saja. Tapi kalau kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, kehidupan kita masih seperti biasa-biasa saja, banyak impian yang belum terwujud, maka bergabunglah bersama kami di PTBS, karena insya Allah banyak sekali impian yang bisa terwujud, karena di PTBS ini nikmatnya di bisnis jaringan itu kita tidak bekerja sendiri, tapi bekerja bersama-sama. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, mungkin yang masih sedang berjuang, ya berjuang teruslah. Karena ini di bisnis yang lain, di bisnis konvensional yang modalnya sudah besar, sudah miliaran sekalipun, orang masih harus bekerja keras. Bukan berarti kalau ketika mereka memulai usaha dengan modal miliaran terus tinggal duduk-duduk saja. Enggak. Saya juga udah buka usaha dengan modal miliaran juga masih kerja keras. Nah ini modalnya cuma kecil. Maka kalau bekerja keraslah, tapi luar biasanya bersama PTBS kerja keras kita ini dibayar sangat mahal dan kerja keras kita ini tidak perlu sampai berpuluh-puluh tahun. Insya Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun, paling 5 tahun insya Allah kita udah bisa menikmati hasil yang luar biasa. Gitu Anwar. Ya. Terima kasih Pak Aris hari ini sudah membagi ilmu, sharing tentang perjalanan suksesnya di PTBS. Ya semoga nanti di hari-hari yang lain kita nanti bisa ketemu lagi untuk sharing lagi. Ya kalau ketemu pasti ketemu lagi untuk sharing lagi. Kita ketemu. Nah, karena tapi sebelum ditutup ini mungkin sedikit bocoran ya. Tadi kan belum saya ungkap tadi, lupa ya. Pak Aris sekarang sudah dapat berapa nih sampai edisi kali ini yang diraih? Ya sampai sekarang ini kalau nominalnya sih kurang lebih 17-an miliar lah ya, 17 miliar. Dan insya Allah sebulan 2 bulan yang akan datang ya tambah lagi lah. Kurang lebih 2 tahun ya. Kalau saya sekarang ini besok bulan Februari tanggal 22 Februari tepat 3 tahun saya. Oh, bulan Februari udah jalan 3 tahun. 3 tahun. Karena saya masuk itu tanggal 22 Februari 2018. Jadi besok 22 Februari 2021 itu tepat 3 tahun. Dan yang luar biasa ya, saya waktu masuk itu saya masih punya utang kurang lebih 3 miliaran. Ya, ngakunya pengusaha, tapi pengusaha itu identik dengan punya utang lah begitu. Tapi alhamdulillah lah, utang 3 miliar itu nggak nyampe setahun beres ya. Ya bersama PTBS. Padahal dulu sekali lagi keahlian saya itu nambah hutang. Tidak ahli sama sekali ngelunasi utang, tapi kenal PTBS sekarang ahli ngelunasi utang gitu ya. Itu luxury-nya berapa? 8 ya? Sekarang 7, mungkin insya Allah 2 bulan lagi tambah 1 lah. Bulan ini 8 ya? 8. Saya doakan Pak Aris semoga segera 10. Amin. Ya, saya doakan biar jangan 8 lah, nanggung. Ya, yang bagusnya insya Allah 1-2 bulan ke depan atau lebih dikit nggak apa-apa lah, 3 bulan 10 luxury. Kalau ke 8 ke 9 sih kayaknya jaraknya nggak jauh gitu ya. Yang ke 10 ini memang masih harus. Ya, tapi sebenarnya di usaha ini pokoknya kita selalu punya semangat memulai. Yang pantas itu harus punya selalu semangat memulai. Itu adalah semangat untuk bagaimana juga supaya bisa diduplikasi oleh tim kita yang lain. Gitu. Oke, amin. Terima kasih. Mari kita berikan semangat ya buat teman-teman yang lagi nonton dengan motonya PTBS ya. PTBS Go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.